Kalau ngomongin sejarah Nusantara, pasti yang kebayang itu Majapahit, Sriwijaya, atau Mataram. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau Jambi punya sejarah panjang dan peran penting di perdagangan dunia sejak zaman kuno? Iya, kota yang mungkin sering kita lewatin ini ternyata punya cerita yang bikin geleng-geleng kepala. Penasaran? Yuk, kita bahas. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dulu ya, biar kalian nggak ketinggalan fakta sejarah seru lainnya. Kalau kalian suka video ini, kasih komentar dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja. Kerajaan Melayu kuno, Jambi di peta dunia tahukah kalian, Jambi sudah eksis sejak abad ke-7? Kerajaan Melayu kuno, yang pusatnya ada di Jambi, dikenal sebagai salah satu kekuatan dagang di Sumatera. Di masa itu, kerajaan ini punya hubungan dagang erat dengan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Bahkan, para pedagang dari berbagai negara sampai mampir ke sini demi mencari emas, rempah-rempah, dan kapur barus, barang super mahal di zamannya. Jambi ini ibaratnya jalur sutra-nya Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di pesisir Sungai Batanghari bikin Jambi jadi titik pertemuan para pedagang internasional. Sungai ini juga berperan besar sebagai jalur transportasi dagang hingga ke pedalaman. Nah, gimana? Kebayang nggak Jambi jadi pusat perdagangan kelas dunia? Kebangkitan dan kejatuhan Kerajaan Melayu kuno berkembang pesat di abad ke-9 dan 10. Tapi, nggak ada kejayaan yang bertahan selamanya. Pelan-pelan, kejayaan Kerajaan Melayu mulai digeser oleh Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya yang berbasis di Palembang, sukses merebut kendali perdagangan di Selat Malaka. Jambi pun harus puas jadi salah satu wilayah kekuasaan Sriwijaya. Tapi, kisah Jambi nggak berakhir di situ. Kerajaan Melayu kembali muncul dan berpengaruh setelah runtuhnya Sriwijaya. Nah, inilah bukti kalau Jambi memang punya kekuatan dagang yang luar biasa, meskipun sempat jatuh bangun dalam sejarah. Masa penjajahan dan nama Jambi saat penjajahan Belanda masuk ke Sumatera, Jambi jadi salah satu wilayah yang diincar karena kekayaan alamnya. Di masa itu, produksi karet, kopi, dan rempah-rempah dari Jambi jadi komoditas andalan yang diekspor ke Eropa. Uniknya, nama Jambi sendiri dipercaya berasal dari istilah Sang Jambi yang artinya kejayaan atau kemenangan. Nama ini sekaligus simbol harapan bagi penduduknya. Jambi akhirnya diresmikan jadi provinsi pada 6 Januari 1957 setelah Indonesia merdeka. Jadi, nggak cuma punya sejarah perdagangan kuno, tapi Jambi juga punya peran penting di masa perjuangan kemerdekaan. Sungai Batanghari, saksi bisu sejarah. Kita balik lagi ke Sungai Batanghari. Sungai ini bukan sekadar sungai biasa, tapi saksi bisu perjalanan sejarah Jambi dari zaman kerajaan sampai sekarang. Panjangnya mencapai 800 km, menjadikannya sungai terpanjang di Sumatera. Dari zaman kapal dagang Tiongkok, perahu pedagang Arab, sampai kapal Belanda, semuanya pernah melintasi sungai ini. Bayangin aja, betapa ramainya suasana di tepi Sungai Batanghari pada masa itu. Sekarang, sungai ini tetap jadi salah satu ikon Jambi yang nggak bisa dipisahkan dari sejarah dan budaya masyarakatnya. Jambi hari ini menyimpan jejak sejarah meskipun sekarang Jambi lebih dikenal sebagai provinsi penghasil minyak bumi, gas, dan karet, warisan sejarahnya tetap ada. Candi Muaro Jambi, misalnya, jadi bukti nyata kalau Jambi pernah jadi pusat peradaban yang maju. Kompleks candi ini disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan kerajaan Melayu kuno terbesar di Asia Tenggara. Jadi, siapa sangka di balik kota yang terlihat sederhana ini, tersimpan sejarah panjang yang pernah menghubungkan Indonesia dengan dunia. Jambi bukan sekadar provinsi biasa, tapi pusat perdagangan yang berpengaruh besar pada masa lampau. Gimana? Serukan cerita tentang Jambi ini? Kalau kalian suka video ini dan pengen tahu lebih banyak tentang sejarah dan fakta unik lainnya, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di cerita sejarah menarik lainnya.